Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Keamanan Sepeda Motor Berbasis Kunci Rahasia Aplikasi Android dan Sistem Mikroprosesor. Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, membuat orang-orang yang memahami kelemahan dari sebuah teknologi tersebut menyalahgunakannya. Hal ini menimbulkan tindak kriminalitas yang meningkat. Salah satunya adalah tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Perancangan sistem ini menggunakan metode eksperimental yaitu percobaan langsung pada sepeda motor. Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa tahapan yaitu analisis kebutuhan, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, serta pengujian sistem. Untuk analisis kebutuhan, yang pertama ada kebutuhan perangkat keras, itu menggunakan laptop Lenovo G4045. Terus yang kedua ada smartphone, Redmi 2 Prime dengan operasi sistem KitKat 4.4.4 sebagai perangkat untuk mengontrol mikroprosesor dari jarak jauh melalui user interface atau UI yang telah dibuat. Terus yang ketiga ada papan Arduino Uno R3 sebagai mikroprosesor pengelola data yang dikirim oleh smartphone yang telah diaplikasikan pada sepeda motor. Terus yang keempat ada modul Bluetooth HC05 sebagai media penerima data yang dikirim melalui Bluetooth dari smartphone. Terus yang kelima ada relay 2 channel sebagai saklar pemantik kondisi motor dari data yang dikirim oleh Arduino Uno R3. Terus yang keenam ada USB multi charger motor atau waterproof sebagai pengubah arus DC motor. Terus yang ketujuh ada kabel serial Arduino to PC sebagai media untuk berkomunikasi antara laptop dengan mikroprosesor. Terus yang kedelapan ada flasher sebagai alat agar suara alarmnya bisa berkedip. Terus yang kesembilan ada kabel body. Terus yang kesepuluh ada ACCU motor sebagai power supply. Untuk kebutuhan perangkat lunak, pada tahapan ini menggunakan berbagai software. Yang pertama Arduino IDE guna mengontrol jalannya sistem sesuai dengan alur diagram dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Terus yang kedua ada MIT Up Inverter dalam pembuatan user interface-nya. Terus yang ketiga ada software bridging sebagai perancangan desain alat yang akan dibuat. Terus yang keempat ada web online draw.io untuk membuat blok diagram atau flowchart-nya. Yang kedua ada perancangan perangkat keras. Di sini ada tabel di mana pin out Bluetooth HC05 akan dihubungkan dengan Arduino pin. Misalnya di sini Bluetooth HC05 RX yang warna hitam dihubungkan dengan pin 11. Terus TX yang warna putih dihubungkan dengan 10. Terus GND dihubungkan dengan GND juga. Terus VCC yang warna ungu dihubungkan dengan 5 volt dengan pin 5 volt. Terus untuk tabel pin out relay modulnya, untuk in 1 dihubungkan dengan pin 6, terus dengan in 2 dihubungkan dengan pin 7, dan VCC dihubungkan dengan pin 3.3 volt, terus GND-nya dihubungkan dengan GND-nya. Untuk perancangan perangkat lunaknya, perancangan perintah logika pada Arduino Uno dengan menggunakan Arduino IDE. Perancangan perintah logika pada Arduino ini dimaksudkan untuk dapat menerima dan mengelola data yang telah dikirim oleh Android yang telah terinstall aplikasi atau UI di atas melalui media transmisi Bluetooth-nya. Terus untuk tahapan terakhir itu ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan diagram alir yang dibuat, dan pengujian pada perangkat keras ini meliputi ada kendala atau tidaknya komunikasi antara Android, Arduino dan sepeda motornya. Untuk hasil percobaan, di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti instalasi dan konfigurasinya. Untuk UI dari sistem ini dibuat dengan menggunakan MIT atau Up Inverter, sedangkan pembuatan kode program pada Arduino menggunakan Arduino IDE. Sedangkan sistem embedded dimulai dari perakitan Arduino, Bluetooth, HC05 relay, dan USB chargernya. Di sini ada pengujian jarak maksimal yang dapat dijangkau melalui Bluetooth ya.
Di sini pengujiannya itu kurang lebih 10 meter. Terus untuk pengujian sistem dalam berbagai kondisi, misalnya pada saat kontaknya on, username-nya benar dan passwordnya benar. Terus ada kunci kontaknya on, username-nya dan passwordnya salah. Terus ada pada saat kondisi kunci kontaknya off, tapi username-nya dan passwordnya benar. Terus ada juga di sini kondisi-kondisi dan misalnya kondisi sepeda motor berada di dalam garasi, smartphone di luar garasi dalam keadaan terhalang pintu garasi. Itu hasilnya Bluetooth terbaca dan dapat terhubung. Sebagai kesimpulan, dari hasil ini ditarik berbagai kesimpulan. Yang pertama, MIT App Inverter dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android, pengontrol Arduino Uno yang telah diimplementasikan pada sepeda motor. Terus yang kedua, jarak maksimal koneksi antara smartphone dengan Bluetooth HC05 itu jaraknya kurang lebih 10 meter. Terus yang terakhir ada kontak motor adalah sebagai kunci utama dari sepeda motor tersebut dan sistem ini hanya sebagai keamanan tambahan saja. Untuk saran, pembuatan sistem ini adalah dapat mengganti media transmisi data menggunakan media lain. Kalau bisa dapat menambah fitur GPS supaya dapat mendeteksi posisi motor berada di mana. Oke, itu saja presentasi dari saya dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.